Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus mushola ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 148, sebelah kanan paling atas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sekarang 148 sebelah kanan paling atas. Sudah? Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini masih lanjutan tentang pembahasan Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pemimpin setelah Nabi meninggal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi sayyidina Utsman ibni Affan, nikmar rajulu Utsmanu syahri wa zawwajtuhu binti wa qad jama'allahu bihi nuri wa qala aidan Utsmanu jama'allahu bihi, saya ulangi, Utsmana jama'allahu bihi nuri wa huwa sa'idun fi hayatihi wa syahidun fi mamatihi. Wa qala aidan Utsmanu tastahi minhul malaika. Qalu zakat radiyah takmilatun lil bait, fa makna zakat ay salukat, wa makna radiyah ay mardiyah, fala makna lahu. Wa qala Rasulullah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi haqqi sayyidina Utsman ibni Affan, dalam haknya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemarin Abu Bakar, Umar, Ali ya, sampai Ali, Abu Bakar, Umar, Ali udah dibahas, sekarang tinggal Utsman. Kata Nabi, nikmar rajulu Utsman,
sebaik-baik lelaki adalah Utsman. Sohri sebagai menantuku. Wa zawwajtuhu binti, istrinya adalah putriku. Wa qad jama'allahu bihi nuri, dan Allah sungguh akan mengumpulkan cahayaku dengannya. Itu Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, kata Nabi, nikmar rajul, sebaik-baik orang adalah Utsman. Utsman kecuali menjadi sahabat Nabi, dia menantu Nabi, dan dia termasuk khulafaur rasyidin, pengganti Nabi setelah Nabi meninggal. Maksud pengganti Nabi bukan dia jadi Nabi, Nabi Muhammad Nabi terakhir, penerus ya, penerus, pemegang jabatan. Nah, di samping itu lagi Utsman bin Affan itu orangnya kaya. Utsman bin Affan orangnya kaya, kaya raya. Begitu tuh. Dia jadi menantu Nabi, jadi mantu Nabi. Bahkan dia dinikahkan dengan anak Nabi. Terus gak lama lagi istrinya meninggal, anak Nabi yang meninggal. Sudah meninggal dikawinkan dengan adiknya lagi, anaknya Nabi juga. Maka Utsman bin Affan juga mendapat julukan Dzunnuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Dua cahaya, yaitu anak Nabi perempuan dua orang dinikah oleh Utsman. Tentunya bergantian, tidak sama-sama. Kalau sama-sama ya nggak boleh, haram. Kakaknya meninggal, kawin lagi dengan adiknya. Kata orang sini turun ranjang, begitu ya, turun ranjang, kata orang sini begitu. Kalau digabung nggak boleh, haram, gitu tuh. Itu Utsman bin Affan. Dan Nabi berkata, wa qala ayatun Utsman jama'allahu bi nuri. Utsman bin Affan, kata Nabi, Allah akan kumpulkan cahayaku dengannya tuh. Cahaya Nabi akan dikumpulkan dengan dia. Berarti orang utama sekali ini, orang utama. Wa huwa sa'idun fi hayatihi wa syahidun fi mamatihi. Dan dia adalah orang yang bahagia pada masa hidupnya, dan orang yang syahid, mati syahid pada waktu wafatnya. Jadi ketika hidup dia bahagia, bahagia, hartanya cukup, tapi digunakan untuk dakwah. Bukan hartanya cukup tapi tidak digunakan untuk kebaikan, bukan, digunakan untuk kebaikan. Itu hartanya akan memberi pertolongan nanti di sana, di akhirat. Kalau ada harta tidak digunakan untuk kebaikan, wah, bukan menolong, akan memberatkan orang itu urusannya nanti di akhirat. Kalau Utsman tidak, hartanya digunakan untuk kebaikan, untuk dakwah. Sehingga pernah Utsman bin Affan ketika satu saat mau ada pertempuran, peperangan, Utsman langsung memberikan ongkos, memberikan bekal kepada orang yang tidak punya bekal. Ayo, siapa yang tidak punya bekal? Saya banyak banget, saya tanggung semuanya. Tuh. Itu harta yang digunakan untuk kebaikan. Maka bahagia Utsman bin Affan ketika hidup. Udah itu hidupnya berdekatan dengan Rasul, jadi menantu Nabi, menantu Rasul lagi itu. Dan di sini diterangkan wa syahidun fi mamatihi, menjadi mati syahid ketika meninggalnya. Meninggalnya itu kan dibunuh.
maka matinya mati syahid. Dibunuh, iya, ketika baca Quran. Ada orang kafir masuk ke rumahnya, langsung ditikam. Ditikam itu dia apa? Ditusuk, ya, ditikam, meninggal. Tuh. Masya Allah. Jadi dari Umar bin Khattab meninggal ditikam, Utsman begitu juga ditikam, Ali begitu juga. Jadi Utsman bin Affan lagi baca Quran, Coba, orang kafir memang ganas ya. Ya kalau dilihat begitu ganas kan, iya. Tapi yang menjalaninya Utsman bin Affan bahagia. Kenapa? Matinya mati syahid. Mati syahid begitu. Mati syahid. Dibaca Quran, ditusuk, ditikam. Allah Akbar. Orang mati syahid sudah jelas surga. Sudah jelas surga. Gitu ya. Itu Utsman bin Affan. Wa syahidun fi mamatihi. Wa qala aidan Utsmanu tastahi minhul malaikah. Beliau bersabda pula, Nabi maksudnya bersabda pula, Utsman malaikat malu kepadanya. Tuh. Utsman kata Nabi, malaikat malu kepadanya. Malaikat malu. Kalau kita kan enggak ya. Malaikat malu pada kita, enggak malu pada kita sebab banyak dosa. Kalau Utsman bin Affan tidak. Malaikat malu. Ya Allah. Ya termasuk Israel tentunya ya. Termasuk Israel, malaikat Israel, pencabut nyawa. Kalau begitu ketika Utsman bin Affan meninggal, walaupun lantaran ditusuk, ditikam, dicabutnya nyawa pelan-pelan banget. Pelan-pelan banget. Masya Allah. Tuh, malaikat malu, malaikat malu. Itu Utsman bin Affan. Terus qauluhu zakat radiyah takmilatun lil bait. Ucapan An-Nazim Syekh Ahmad Marzuki, pengarang kitab ini Syekh Ahmad Marzuki, ada zakat radiyah gitu. Zakat radiyah adalah penyempurna bait, cuma menyempurnakan bait saja. Maka zakat adalah makna zakat adalah baik. Zakat soluhat. Jadi zakat artinya soluhat, baik. Baik. Dan makna radiyah adalah yang diredoi, maka tidak ada arti untuknya. Yang diredoi, begitu tuh. Itu jadi kalimat zakat yang tempoh hari dinazamkan itu cuma pelengkap dari bait itu saja. Cuma pelengkap. Antis iniswatin wafatul Mustafa khuyyirna fahtarnan nabiyal muqtafa. Artinya meninggalkan 9 istri wafat Nabi. Antis iniswatin tuh. Meninggalkan 9 istri wafatul Mustafa, wafat Nabi. Al-Mustafa artinya yang dipilih, Nabi yang dipilih, Mustafa. Khuyyirna fahtarnan nabiyal muktafa. Mereka diminta memilih, tapi mereka pilih Nabi yang diikuti. Maksudnya Nabi ketika meninggal dunia itu masih punya 9 orang istri. Banyak 9, iya memang 9, tadinya 11. Ketika Nabi masih hidup ada yang meninggal 2 orang. Terus nikah, dan nikahnya Nabi dengan 9 dengan semua istrinya itu semuanya maaf jande. Apa jande? Kecuali Aisyah, janda, kecuali Aisyah. Kalau Aisyah masih bikir itu apa? Perawan, itu Aisyah. Lainnya janda semuanya itu. Lah Nabi nikahin dia itu karena nolong. Kalau orang umum kan saya nikah janda sebab dia kaya raya,
biar saya nikah dengan dia jadi orang kaya, biar saya bisa naik Mercy, biar saya jadi begini begitu. Kata orang umum begitu. Tapi Nabi tidak. Nabi nikah janda itu nolong, kasihan, ditolong, dinikahin oleh Nabi, begitu tuh. Jadi ketika Nabi meninggal, istrinya yang masih ada 9. Khuyyirna fahtarnan nabiyyal muktafa. Mereka diminta memilih, tapi mereka pilih Nabi yang diikuti. Maksudnya mereka diminta milih. Kamu mau pilih harta kekayaan atau apa yang menyenangkan masalah dunia, misalnya begitu, silakan. Enggak, kami milih jadi istri Nabi saja. Walaupun bagaimana keadaannya, saya tetap milih Nabi, saya tetap milih jadi istri Nabi, begitu. Berarti itu orang imannya kuat. Misal sengsara di dunia enggak jadi masalah, tapi di akhirat pasti bahagia. Tapi istri Nabi kan enggak ada yang sengsara. Di dunia juga senang kan? Di dunia senang gitu. Begitu. Qaluhu antis'in muta'alliqun bimahdhuf khabarun muqaddam wa qalu wafatu mubtada'un muakhkhar wa qalul mustafa minas safwati bitathlifis shadi wa yal khulusu ayil mukhtar. Ucapan nazim yaitu Syekh Ahmad Marzuki pengarang kitab ini, antis'in tadi ada kan, antis'i itu antis'i niswatin, berkaitan dengan lafadz yang dibuang. Kalimat antis'in menjadi khobar muqaddam. Ini menerangkan tata bahasa, sebetulnya tata bahasa, menerangkan tata bahasa Arab. Jadi menjadi khobar muqaddam yang didahulukan. Ucapan beliau wafatu menjadi mubtada muakhkhar. Mubtada pokok kalimat yang diakhirkan. Wa qaulul Mustafa minas safwah, dan ucapan beliau al-Mustafa berasal dari kata safwah. Jadi kalimat Mustafa tadinya safwah. Bitathrithis shadi, dengan mentathrith huruf sodnya, sufwah, safwah, sifwah, bisa itu. Jadi kalimat safwah boleh dibaca sof, dibaca fathah, atau suf, atau sif, sama. Sedangkan artinya wayal khulusu ayil mukhtar, yaitu murni, maksudnya adalah pilihan. Jadi Mustafa artinya murni, yang dimaksud murni di sini adalah pilihan. Tuh. Jadi namanya Mustafa, Nabi gelarnya Mustafa, yang dipilih. Maka ketika kita baca mau ngaji ada juga kan, ya Rabbi bil Mustafa itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu ya Rabbi bil Mustafa. Yang maksudnya ya Rabbi wahai Tuhan bil Mustafa, dengan perantara Nabi yang dipilih. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, sampaikanlah tujuanku. Saya punya tujuan ini, mudah-mudahan sampai. Saya punya tujuan ini, mudah-mudahan sampai itu. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, wahai Zat yang murah, yang luas kemurahannya. Begitu tuh. Itu sering dibacakan. Tadi dibaca juga ya. Iya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terus qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisyin bani Hasimin
wastafani min bani Hashim. Nabi berkata, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Kinanah itu suku. Ini ada suku Kinanah. Kinanah itu dipilih oleh Nabi. Dia dari keturunan Nabi Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Tuh. Jadi Kinanah adalah dari keturunan Nabi Ismail. Dan Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Quraisy, suku Quraisy. Suku Quraisy itu dari Bani Kinanah. Sedangkan Kinanah tadi dari Nabi Ismail. Berarti Quraisy ada sambungannya ke Nabi Ismail. Quraisy, Kinanah dari Ismail tuh. Nabi termasuk dari Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Quraisy yaitu pada Bani Hashim. Bani Hashim, Hashim itu kakeknya Nabi. Bani itu keturunan, jadi Bani Hashim tuh itu dipilih oleh Allah yaitu dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy yang menjadi pilihan ialah Bani Hashim. Bani Hashim, keturunan Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan memilihku, maksudnya Allah, dan memilihku dari Bani Hashim. Tuh. Jadi Allah memilih Nabi Muhammad yaitu dari keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu keturunan, dan keturunannya memang ke atasnya luar biasa. Nabi Muhammad itu nggak ada yang tercela sama sekali, nggak ada yang tercela. Itu tentang dipilihnya mulai dari Nabi yaitu dari Bani Hashim, Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Kinanah, Kinanah dari Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim, ya, anaknya Nabi Ibrahim yang disembelih ketika Nabi Ibrahim mendapat anjuran dari Allah supaya menyembelih anaknya yaitu Ismail. Kok disuruh sembelih? Ujian dari Allah. Semua ada ujiannya. Orang hidup mesti diuji. Ujian dari Allah itu ada dua macam. Ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Yang menyenangkan, harta kekayaan, melimpah, sehat dan seterusnya, itu ujian juga. Jangan dianggap tidak diuji, bukan ujian, itu ujian. Yang menyedihkan, ada sakit, sudah sakit, duit gak punya, macam-macam. Itu juga ujian. Ujian. Lah Nabi Ibrahim diuji. Ismail, ya Pak Ibrahim, kata Allah, sembelih anak kamu Ismail. Melalui impian. Kapan mimpinya? Mimpinya malam tanggal 8 bulan Zulhijjah. Terus besok paginya Nabi Ibrahim masih ingat, tadi malam saya mimpi disuruh oleh Allah suruh nyembelih Ismail. Tapi Nabi Ibrahim masih ragu. Ragunya ini impian benar atau tidak. Tuh, maka malam tanggal 8 disebut Tarwiyah. Sampai sekarang kan Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah, sunah puasa. Malam tanggal 9 Nabi Ibrahim mimpi lagi. Ibrahim, kata Allah, sembelih anak kamu Ismail. Mimpi begitu lagi. Nah, setelah bangun Nabi Ibrahim mantap, pasti ini impiannya dari Allah, enggak dari setan. Maka tanggal 9 itu disebut harinya hari Arafah. Hari Arafah, hari pengetahuan Nabi Ibrahim tentang impian itu datangnya dari Allah. Nah, kalau jamaah haji hari Arafah itu adanya di mana? Di Padang Arafah. Wukuf gitu. Itu Nabi Ibrahim disuruh lagi untuk nyembelih anaknya yang namanya Ismail tanggal 9. Tapi tanggal 9-nya pun belum disembelih, belum dilaksanakan. Loh, kenapa? Kan ada urusan dengan nyawa, harus berembuk dulu. Akhirnya berembuk. Ibrahim kumpul dengan istrinya, kumpul dengan Ismail anaknya, bertiga ngomong,
dengan ibunya Ismail. Ibu, 2 malam berturut-turut saya mimpi suruh menyembelih anak ibu Ismail. Siapa yang nyuruh? Allah. Allah nyuruh? Iya. Laksanakan. Tuh kata istrinya, laksanakan. Setuju saya. Ini perintah Allah. Tuh. Tanya lagi pada Ismail. Ismail, 2 malam berturut-turut saya mimpi disuruh oleh Allah suruh nyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kerjakan. Ini perintah Allah, nggak masalah bagiku. Begitu. Nah, setelah berembuk begitu udah sepakat, baru besoknya tanggal 10 disembelih Ismail. Tanggal 10 makanya disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Sampai sekarang hari tanggal 10 disebut hari Nahar, hari penyembelihan. Begitu tuh. Nah, itu ujian oleh Allah, diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya, masya Allah, gitu kan. Ya kalau sekarang ya nggak ada orang disuruh nyembelih anaknya ya, paling diuji dengan anaknya lagi senang-senangnya. Ya Allah, orang tuanya, bapaknya senang banget, ibunya senang banget. Diuji tabrak motor meninggal. Nah, itu ujian. Coba diuji dengan ini, tabrak motor anaknya, lulus atau tidak? Ternyata lulus. Bagus. Sudah. Terus kata Nabi, fa'ana khiyarun min khiyarin. Jadi aku adalah pilihan dari manusia pilihan di antara manusia pilihan. Tuh. Jadi kata Nabi, saya adalah pilihan. Begitu. Berarti yang paling bagus. Iya, paling bagus Nabi Muhammad. Iya kan, pilihan dari Bani Hasyim. Bani Hasyim pilihan dari Quraisy. Quraisy pilihan dari Kinana. Kinana pilihan dari Ismail. Begitu. Jadi yang paling bagus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sempurna sekali. Qauluhu khuyyirna bil bina'i lil maf'ul ay umirna bil khiyari baina zinatid dunya wal jannah. Ucapan An-Nazim Syekh Ahmad Marzuki, khuyyirna dengan bina bil lil maf'ul menjadi kalimat pasif. Khuyyirna itu maksudnya adalah istri Rasulullah diperintah untuk memilih di antara perhiasan dunia dan surga. Jadi istri Nabi disuruh oleh Allah ingin perhiasan surga atau perhiasan dunia. Tuh. Ternyata istri Nabi itu memilihnya perhiasan surga. Sudahlah, saya di dunia misalnya nggak punya gelang, nggak punya cincin yang terbuat dari emas, nggak masalah. Yang penting nanti di surga dapat. Begitu. Tuh pilih akhirat. Sebab kalau di dunia kan ada batasnya. Sekarang punya emas, gelangnya dari ini pergelangan sampai sikut. Banyak banget. Cincinnya banyak, kalungnya gede banget. Begitu meninggal, kalungnya dibawa enggak? Enggak dibawa. Gelangnya enggak dibawa juga. Cincinnya enggak dibawa. Tapi kalau perhiasan surga nanti, begitu meninggal nanti misalnya udah hari kiamat tiba, semua mukminin mukminat dimasukkan ke surga. Di sana ada hiasan yang hakiki. Hiasan yang hakiki di sana nanti. Begitu. Jadi apa yang ada di dunia semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa. Terus halaman 149. Qalu fahtarnan nabiyyal muqtafa ay lamma amarahunna sallallahu alaihi wasallam bil khiyari baina dzalika bi amri minallahi li annahunna talabna minhu sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu min zinatid dunya. Fahtarnan nabiyyal muqtafa ay fahtaroha ula'il azwajut tis'atul akhirah ala dunya bittiba'in nabiyil muttaba. Fa ma'nal muqtafa al muttaba. Artinya
Kalimat fahtarnan nabiyyal muqtafa itu artinya begini, yakni ketika Nabi SAW memerintahkan istri-istri beliau untuk memilih di antara hal itu dengan perintah Allah, karena sesungguhnya mereka menuntut dari Nabi perhiasan dunia yang tidak ada pada beliau. Maka mereka memilih Nabi yang diikuti, yakni 9 istri Nabi SAW memilih akhirat atas dunia dengan mengikuti Nabi panutan. Makna al-muqtafa yaitu al-muttaba, yaitu panutan yang diikuti. Begitu. Jadi ketika istrinya Nabi ditanya oleh Nabi memilih apa, perhiasan dunia atau akhirat, jawabnya sepakat, perhiasan akhirat saja yang ada di surga nanti. Begitu. Tidak memilih perhiasan dunia, tidak. Itulah orang dapat petunjuk dari Allah, begitu. Jadi walaupun misalnya ya sengsara di dunia, nggak jadi soal. Yang penting beriman kuat, nanti di akhirat di surga pasti akan senang, begitu. Soalnya hidup hakiki adalah di surga, bukan di dunia ini, bukan. Di dunia cuma sementara. Apalagi umur Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad telah menerangkan umur umatku antara 60-70. Antara 60-70. Jadi kebanyakan umur Nabi Muhammad antara 60-70. Maka kalau sudah 60 siap-siap, sampai 70 siap-siap lagi. Waduh, gitu. Begitu. Nggak ada yang panjang umurnya. Nah, kalau sudah datang ajal, mau bilang apa? Sudah tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya sudah ditentukan, meninggal. Dan yang perlu diketahui, kalau orang itu sudah meninggal, pasti rizkinya sudah habis. Rizkinya sudah habis. Kok sudah habis? Ya sudah gak ada jatah, makanya dia meninggal. Kalau masih ada jatah, masih hidup. Walaupun maaf, hidupnya dalam keadaan sakit, berobat, diimpus, diapa, masih hidup. Itu berarti jatahnya masih, rezekinya masih. Tapi kalau sudah meninggal, sudah gak ada jatah lagi. Begitu tuh. Ya Allah. Maka kalau kita berbicara masalah kematian, Allah kan berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Yang punya pangkat tinggi mati, yang tidak punya pangkat mati, yang kaya raya mati, yang miskin mati, yang gagah perkasa mati, yang dhaif lemah mati juga. Ya Allah, itu. Makanya dengan yang namanya kematian gak usah ngiri kita ya, gak usah ngiri, semuanya mati. Kecuali kalau ada peraturan yang kaya raya nggak mati, saya ngiri sebab saya miskin. Tapi enggak, kaya mati, miskin mati. Kalau ada peraturan lagi yang punya pangkat tinggi nggak mati, saya ngiri, saya nggak punya pangkat. Tapi nggak ada juga, punya pangkat tinggi mati, nggak punya pangkat mati, semuanya mati, nggak ada yang ditinggal. Allahu Akbar. Gitu. Kita teruskan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah Ta'ala berfirman, ini firman Allah,
hai Nabi, ya ayuhan nabiyyu, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, qul li azwajika, itu jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepada kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tuh. Aku ceraikan dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Begitu. Jadi Nabi berkata, Nabi mendapat wahyu dari Allah begitu. Ucapkanlah kepada istri kamu, kalau kamu semuanya menginginkan harta dunia dan perhiasannya, itu aku ceraikan, kata Nabi. Mau nggak saya cerai? Kamu dapat dunia, kamu dapat perhiasan yang bagus, yang indah, banyak, silakan. Ayo pilih mana? Tapi ternyata dia milih Allah. Diteruskan maka firman-Nya ini, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Tuh. Jadi kalau kamu menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, Allah akan memberikan pada kamu pahala yang besar. Begitu. Jadi yang dianggap pahala yang besar di sini bagaimana? Yaitu kesenangan di akhirat lebih memuaskan daripada kesenangan di dunia, lebih memuaskan. Dan di akhirat, di surga itu, maaf, yang namanya istri, seorang istri, kalau di dunia ada punya rasa cemburu, begitu ya. Kalau di dunia yang namanya istri ada rasa cemburu. Apalagi misalnya suaminya maaf mau nikah lagi, wah kelimpungan ya, kelimpungan. Kalau di surga enggak, istrinya banyak, seorang lelaki sampai 41, wah hebat ya, hebat. Tapi enggak ada yang cemburu. Satu, enggak ada yang cemburu. Maka gilirnya itu pun tertib. Malam pertama gilir di istri pertama, nanti gilir ke istri kedua, gilir ke istri keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika gilir ke istri pertama, istri kedua sampai terakhir nggak ada cemburu, biarin lagi gilir di sana istri pertama. Bisa nggak cemburu? Iya, nggak cemburu. Soalnya ada keterangan, manakala suami lagi gilir di istri pertama, di situ kok pegang tangannya, tangan istri pertama, istri kedua dan seterusnya merasakan juga dipegang tangannya. Jadi nggak terasa, nggak ada rasa cemburu. Manakala istri membelai rambutnya, dibelai apa namanya itu? Dibelai rambut istri yang lagi digilirin. Semua istri yang tidak digilirin mendapat rasa semacam itu juga. Manakala sang suami mencium istri yang digilirnya itu, semuanya juga merasakan juga. Jadi makanya di sana dia tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa cemburu. Kalau di dunia ada rasa cemburu ya, iya. Istrinya berapa? 4. Sekarang lagi gilir ke istri mana? Nomor 1. Udah tua. Istri kedua, istri ketiga, keempat, lagi ngapa suami saya di sana? Begitu kan? Iya. Lagi ngapa? Gilirannya 3 hari lagi. Lama bener ya. Lama bener bilangnya. Padahal enggak lah, enggak lama gitu.
Giliran bergilir ke istri yang paling muda, inginnya lama sekali begitu, sebab masih muda begitu. Begitu. Itu di dunia. Kalau di akhirat itu tidak ada rasa cemburu, tidak ada. Terus, wa mana hadzal bait itu tadi antis atin nisbatin wafatul mustafa khayyirna faktarnan nabiyal muktafa. Itu maknanya bagaimana? Wa makna hadzal bait annan nabiyya fariqud dunya wa indahu yawma idzin tis'u zawjatin wa haula'i tis'u hunnal lawati khayyirna baina dzalik. Makna bait ini adalah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memisahkan diri dari dunia. Jadi Nabi memisahkan diri dari dunia. Dan beliau saat itu memiliki 9 istri. Dan ke-9 orang itu diberita untuk memilih di antara yang demikian itu. Begitu. Jadi Nabi waktu itu sudah memisahkan harta kekayaan lah. Maka kan Nabi pernah punya doa. Bukan sekali dipanjatkan di doa. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan miskin. Kan pernah doa tuh dipanjatkan oleh Nabi. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Maksudnya bagaimana? Kalau meninggal dunia nggak punya harta kekayaan, kan di sana nanti hisabnya gampang banget. Emang Nabi dihisab? Ya seandainya dihisab. Kalau Nabi tidak. Kalau ada orang umum seperti kita, hartanya sedikit, nanti di sana hisabnya gampang banget. Begitu. Gampang banget. Maka Nabi Sulaiman sebab harta kekayaannya itu banyak sekali, itu nanti dihisabnya setengah hari. Setengah hari, iya. Setengah harinya setengah hari sana, bukan setengah hari dunia ini. Maka selisih para nabi semuanya dengan Nabi Sulaiman ketika masuk ke dalam surga itu duluan nabi-nabi yang lain. Selisihnya setengah hari Nabi Sulaiman baru nyusul. Seandainya jam 6 pagi semua nabi sudah masuk ke dalam surga, sudah di surga semuanya para nabi ini. Jam 6 pagi, jam 12 siang Nabi Sulaiman baru masuk ke surga. Jam 12 siang. Maka langsung ditanya oleh Nabi Muhammad, ente Sulaiman? Iya, aneh Sulaiman. Kok baru masuk? Kami udah jam 6 pagi tadi masuk. Ente baru masuk nih jam 12 siang. Iya, kenapa? Hartaku waktu di dunia banyak sekali, sehingga sekarang saya dihisab lama sekali. Ini baru selesai saya langsung dimasukkan dalam surga setengah hari. Nah, itu Nabi Sulaiman begitu. Jadi kalau harta seseorang itu tambah banyak, nanti urusan di akhirat itu lebih sulit begitu. Apalagi kalau hartanya harta haram, waduh nggak tahu tuh haram. Nabi Sulaiman hartanya halal semua kan, nggak ada harta Nabi Sulaiman haram, nggak ada. Itu dihisabnya pun setengah hari selisihnya. Begitu tuh. Itu Nabi Sulaiman. Lah di sini diterangkan Nabi Muhammad itu telah memisahkan diri dari dunia. Maka istrinya ditanya, kamu memilih di antara itu, bagaimana maksudnya? Mau milih ikut saya jadi orang miskin, gak punya harta kekayaan, atau kamu milih harta kekayaan? Kalau milih harta kekayaan saya cerai. Tapi mereka itu tetap milih ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min khasaisihi ay an-tahyira 'ala nisa'i fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam baina mufaraqatihi lahunna talaban lid-dunya wal iqamah ma'ahu talaban lil akhirah wajibun alaihi sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yakni sesungguhnya memberikan pilihan kepada istri-istrinya pada diri Nabi SAW antara perceraian beliau dengan mereka karena mencari dunia dan tetap bersamanya karena mencari akhirat, yaitu memberikan pilihan seperti itu adalah wajib bagi Nabi SAW. Jadi istri Nabi yang 9 itu disuruh milih, kalau kamu ingin dunia kekayaan yang banyak sekali, saya cerai. Tapi kalau kamu milih akhirat, berarti ikut saya, enggak saya cerai. Tapi ternyata sekali lagi istri Nabi itu milih tetap dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti nanti di surga gampang, dan di surga itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Terus halaman 150. Wat tazawwuju aktsara min arba'in ila ghairi nihayatin jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'munun minal juri. Itu minal juri bukan khuri. Maksudnya memiliki istri lebih dari 4 sampai tidak ada batasnya adalah hal yang boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya beliau terselamatkan dari dosa. Tuh. Jadi khusus bagi Nabi mempunyai istri lebih dari 4 sampai tidak ada batasnya, berapalah gitu, itu khusus Nabi diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu ma'munun minal jur, karena sesungguhnya beliau itu diselamatkan dari dosa. Adil giliran, adil nafkah, adil nafkahnya, itu Nabi. Ya, kalau istrinya lebih 1 kan harus adil segala-galanya. Adil nafkahnya, adil gilirannya, begitu. Adil memberikan pakaiannya, adil tempat tinggalnya, kan begitu kan? Iya, harus adil, dan Nabi pasti adil. Maka istrinya berapapun diperbolehkan. Perbolehkan tuh. Jaizun di situ, jaizun. Wa kanat ziyadatu ala tis'in hurrimat biqouli ta'ala la yahillu lakan nisa'u min ba'd. La yahillu lakan nisa'a min ba'd. Dan memiliki istri lebih dari 9 adalah haram berdasarkan firman Allah Ta'ala, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Tapi keterangan itu summa nusikha zalika biqouli ta'ala inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna al-ayah. Kemudian ayat itu dinasah, maksudnya dihapus. Jadi ayat di depan la yahillu lakan nisa mim ba'du itu dinasah, dihapus dengan firman Allah Ta'ala ini, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Tuh. Jadi usul Nabi boleh lebih dari 9 juga. Lebih dari 9 boleh. Yang penting mas kawinnya dibayar. Oh, jadi Nabi nikah juga mas kawinnya dibayar. Iya, mas kawinnya tuh. Mas kawinnya dibayar. Lakin lam yakok minhu tazawwujun ba'dan nahi aniz ziyadati 'alaiha. Akan tetapi itu tidak terjadi pada Rasulullah menikah setelah adanya larangan untuk lebih dari 9. Itu yang sesudah dinasah sebetulnya. Sudah dinasah. Tuh, sudah dinasah. Isya jam berapa? Udah masuk. Oh, kalau sudah masuk sampai di sini dulu. Insyaallah giliran akan datang kita teruskan. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tariqil ahyar miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi miftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair
ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارزقنا التقوى والاستقامة والقناعة وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته